Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mewawancarai mengenai peran sekolah dalam membentuk nilai, norma, dan identitas budaya. Sebelumnya mau perkenalan dulu nih, silakan diri. Oke, nama saya Lesa Mariani. Saya mengajar di kelas 4 di SDN Tanjung Barat dari Bandung. Berasa sebelum tanya Ibu langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa peran utama sekolah dalam pembentukan nilai dan norma di kalangan siswa? Oke, menurut saya peran utama sekolah dalam pembentukan nilai dan norma di kalangan siswa itu sangat penting perannya gitu, karena sekolah itu kan merupakan sekolah formal di mana bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang didapat, tapi yang harus diperbaiki adalah nilai dan norma dari peserta didik kita gitu. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang ada di masyarakat gitu. Lalu bagaimana sekolah Ibu menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada kelas? Oke, untuk menanamkan nilai-nilai budaya lokal itu biasanya sekolah mengadakan pembiasaan. Yang pertama itu yang biasa dikenal dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Terus menyapa bapak ibu guru kalau lagi jalan, ya. Jadi nggak ada tuh yang menghindar kalau melihat ketemu sama bapak ibu gurunya. Terus pembiasaan lainnya tuh seperti tadarus, upacara, senam, kayak gitu kan juga menunjukkan nilai-nilai norma dan budaya kepada siswa seperti itu. Lalu kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap norma-norma sosial? Kalau untuk kegiatannya di sekolah, terutama di Tanjung Barat 05 ya, untuk kegiatan-kegiatan yang menjunjung nilai-nilai norma-norma sosial itu biasanya kita ada student performance di mana tiap bulan anak-anak itu menampilkan salah satu tampilan boleh apapun itu, kan itu ada prosesnya ya, latihan dan segala macam itu kan juga bisa untuk mereka saling berinteraksi gitu satu sama lain gitu. Terus ada yang namanya pemberantasan sarang nyamuk sama gerakan pungut sampah itu satu satu minggu sekali digilir, Senin kelas mana gitu. Jadi mereka gotong royong untuk melihat lingkungan sekolah gitu. Terus yang tadi pembiasaan kayak germas, gerakan masyarakat sehat, mereka makan bersama-sama di lapangan, sekolah senam, upacara, sholat juga berjamaah, seperti itu sih kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan. Lalu apa sekolah melibatkan masyarakat atau tokoh adat dalam kegiatan pembelajaran budaya? Jika ini bagaimana bentuk keterlibatannya? Oke, sekolah melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat, iya. Salah satu contohnya kegiatan kita yang akan datang deh. Jadi nanti hari Rabu itu kita akan ada kegiatan namanya anti bullying. Nah, di situ kita melibatkan tokoh masyarakat. Jadi kita panggil gitu, kita kerjasama untuk menjadi narasumber menjelaskan bullying itu apa sih, yang tidak boleh dilakukan apa seperti itu, dan itu untuk semua siswa gitu. Jadi ada keterlibatan tokoh masyarakat di situ. Selain nanti yang kegiatan anti bullying, sebelumnya juga kayak kerjasama sama ini ya, kayak puskesmas gitu kan, untuk kesehatan anak, bias, terus dan lain-lainnya tuh pasti kita kerjasama sama puskesmas. Oh, dan terakhir kemarin itu ini ya, layak, jadi kayak mata tentang kesehatan anak.